Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zahratul Amri, calon guru penggerak Angkatan 9, berasal dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Berikut merupakan video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Zara. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Zara? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu punya waktu sebentar? Boleh, ada. Ya. Maksud saya begini Bu, nanti saya akan mengadakan sesi coaching bersama Pak Kris Beh. Nah, jadi hari ini saya minta Ibu menjadi pengamat atau supervisor coaching pada hari ini. Bagaimana Bu? Bisa Bu ya, insya Allah saya punya waktu. Senang hati. Ya, baik, terima kasih ya Bu. Baik, jadi nanti dalam sesi coaching Ibu yang akan saya amati, Ibu ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang bagaimananya Bu? Yang mana? Ya, seperti kita ketahui kan ada 3 kompetensi ya Bu. Jadi saya harapkan ketiga kompetensi tersebut bisa saya hadirkan secara maksimal, seperti presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif terhadap si coaching, kemudian juga menyediakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Lalu untuk sekarang ini, menurut Ibu bagaimana penilaian Ibu terhadap diri Ibu sendiri tentang kompetensi yang tadi itu? Menurut saya mungkin lebih ini Bu ya, presence, kehadiran penuh. Karena terkadang saat saya melakukan coaching nih terhadap si coaching, kadang konsentrasi saya kacau akan hal-hal lain, seperti misalnya ada panggilan telepon misalnya, atau ada seseorang yang manggil saya, ada keperluan, mungkin itu. Baik. Lalu nanti apa harapan Ibu setelah kita melakukan observasi bersama ini? Harapan saya coaching akan berlangsung nanti berjalan lancar dan saya dapat mencari atau mendengarkan solusi sendiri dari si coaching. Baik. Mudah-mudahan sesi coaching yang dilakukan nanti sukses ya Bu ya. Terima kasih Bu Zara. Sama-sama. Selamat siang Bu. Siang Pak Kris, ada yang perlu saya bantu Pak Kris? Iya Bu. Saya pembelajaran saya Bu. Ada permasalahan ya Pak ya. Baik Pak, dalam sesi coaching ini nanti apa yang ingin Bapak harapkan dari hasil coaching kita nanti pada siang hari ini? Saya harapkan dulu saya bisa lebih ini lagi sebagai seorang guru untuk mengajar di kelas, biar lagi lebih aktif. Jadi permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini apa Pak? Permasalahannya itu saya masuk ke kelas 11 ya 11 ya, kemudian saya masuk di situ, kelasnya ada 2.000 belajar, ada yang di luar ya, terus kemudian kelasnya kotor. Tapi kalau di kelas sekolah Bu, semuanya nyaman, tertib. Oh, jadi apakah kelas yang Bapak masuk itu adalah Bapak sebagai wali kelasnya atau memang kelas beda wali kelasnya? Bapak? Saya sebagai guru. Oh, berarti yang bermasalah siswa dalam kelas satu kelas tersebut ya? Kelas 11 itu, tapi kelas sebelahnya tidak. Oh, kelas lain tidak. Ya. Itu apakah sama tingkatannya Pak, selevel? Kelas 11 juga? Iya, selevel. Oh, selevel tapi beda nih Pak ya. Iya. Menurut Bapak nih, kelas siswa yang baik itu ya Pak ya, menurut Bapak seperti apa siswa yang baik, kelas yang baik menurut Bapak? Kalau kelas yang baik menurut saya itu nyaman ketika belajar, tertib, semuanya kelasnya bersih, tidak ada yang keluar. Menurut Bapak ya, sekolahnya kelasnya bersih, nyaman untuk belajar, peserta didiknya bisa diatur ya Pak ya. Baik, dalam menghadapi masalah siswa ini ya Pak ya, apa yang Bapak lakukan, apa yang bisa Bapak lakukan terhadap permasalahan ini? Yang saya lakukan, saya memanggil mereka. Memanggil anak yang bermasalah atau siswa memanggil, menanyakan kira-kira apa kemauannya. Apakah hal ini sudah Bapak lakukan atau belum sama sekali? Belum. Baik. Nah, kalau Bapak ingin melakukan pemanggilan beberapa siswa ya Pak ya, tentunya secara personal ya Pak ya,
mungkin waktu yang Bapak lakukan dalam memanggil anak-anak tersebut? Kemungkinan saya melakukannya Bu dalam beberapa hari, 3 hari ke depan. Tepatnya pada hari Kamis nanti saya akan memanggil. baik. Beberapa siswa ya Pak ya? Iya Bu. Nah menurut Bapak nih, setelah anak tersebut dipanggil, apa harapan Bapak ke depannya? Harapan saya Bu, anak-anak itu bisa tertib, belajarnya tidak ribut lagi, tidak kelasnya bersih gitu. Ya, berarti rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini seperti pendampingan Pak ya? Iya betul. Dan pengarahan Iya, ya, supaya betul. anak tersebut bisa lebih baik lagi, Iya, bagaimana di dalam kelas tidak ribut, Iya. ya Pak ya, nyaman, dan Iya. bisa nyaman belajar. Dan Bapak akan berencana dalam waktu dekat ini ya Pak ya, Iya. tentunya. Nah, kira-kira Pak, siapa nih Pak yang bisa membantu Bapak dalam rencana aksi Bapak ini? Yang bisa membantu saya adalah kemungkinan itu kesiswaan di sekolah kami atau sekolah Bagaimana dengan wali kelasnya Pak? juga oleh kelasnya. Tentunya dengan guru-guru yang lain ya, Pak Iya. ya? Baik, dari pembicaraan yang kita lakukan, saya dapat menangkap kesimpulan bahwa Bapak akan melakukan rencana aksi seperti pemanggilan peserta didik beberapa orang, dan Bapak akan melakukan pendampingan ya Pak ya. Kemudian Bapak juga akan bekerja sama dengan wali kelas dan juga guru-guru maupun yang lain ya Pak ya. Saya berharap semoga rencana Bapak ini lancar dan Bapak bisa merasa nyaman kembali dengan kelas yang nyaman tentunya Pak ya, dengan peserta didik yang bisa diarahkan ya Pak ya. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Iya Pak. Selamat siang Bu. Siap Pak. Selamat siang Bu Lia. Selamat siang Bu Sarah. Tadi udah melakukan sesi coaching Iya, ya. alhamdulillah sudah coaching bersama Kak Kris deh. Iya. Begini, saya ingin bertanya, menurut Ibu bagaimana performa Ibu tadi ketika coaching Pak Krisbek? Ya. Tadi waktu berjalannya coaching, saya sudah bisa melakukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian sudah menghadirkan penuh ya, dengan juga dengan mendengarkan beberapa keluhan dari Pak Krisbek. Baik Bu. Boleh ya Bu ya saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lihat tadi. Baik, pada tadi saat Ibu melakukan sesi coaching itu sangat bagus sekali menurut saya, sudah melengkapi semua alur kita yang sesuai, sudah menjalankan semua alur kita sesuai dengan prinsip coaching. Mungkin tadi di waktu kita supervisi, Ibu kan diminta untuk lebih difokuskan, lebih dikembangkan pada presensinya. Tadi saya lihat Ibu sudah sangat baik sekali dalam presens, dalam kesadaran kehadiran penuhnya dalam sesi coaching, sudah luar biasa sekali Ibu gitu kan. Namun dalam bagian yang lain ini Ibu sedikit ya Bu ya. Tadi dalam sesi coaching Ibu ada terlihat melakukan sedikit satu asumsi, satu hal yang melakukan pengarahan gitu ya Bu ya. Jadi pada bagian itu tadi ada sedikit saja gitu ya, menurut saya kalau untuk mengajukan pertanyaan berbobot sudah luar biasa, sudah bagus menurut saya. Tadi sedikit aja tadi ada Ibu memberikan pengarahan sedikit ke solusi, tapi emang menyimpulkan ke arahnya harusnya itu datang dari Pak Rizky ya. Tapi cuma satu pernyataan tadi. Bagaimana Ibu dengan hasilnya? Terima kasih Bu Sarah sudah sudah menyampaikan hasil pengamatan Bu Sarah terhadap itu ya. Mungkin itu salah satu hal yang mungkin tanpa disadari Bu ya, untuk memberikan saran kepada coaching ya. Baik, ini akan menjadikan pelajaran buat saya untuk kedepannya lebih teliti lagi ya Bu ya, dalam memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga tidak hanya untuk menggiring ke solusi primas. Caranya coaching Pak Krisbek sebagai coaching bisa menemukan solusinya dengan sendiri. Iya, memang betul. Dengan hal lain yang dilakukan ini kan ini betul latihan. Semakin banyak kita coaching kan semakin luas ya Bu ya. Betul. Jadi menurut Ibu dari diskusi kita ini selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan lagi untuk
performa kita, performa ibu dalam coaching? Mungkin yang perlu saya pelajari lagi mungkin bagaimana caranya menjadi coach yang baik, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dengan melihat berbagai referensi mungkin ya Bu Zara ya. Baik. Jadi ini hasil pengamatan saya tadi. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi umpan balik yang positif bagi ibu ya. Mungkin itu sesi supervisi yang bisa saya lakukan, pengamatan yang sudah bisa saya lakukan. Ibu sudah luar biasa, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih banyak Bu Zara atas pengamatannya. Bu Zahra, waalaikumsalam Bu Dwi, ada yang bisa saya bantu? Bu Zahra, saya ingin Bu Zahra saya ingin Bu Zahra mengcoaching saya. Ada permasalahan yang saya hadapi dalam kelas Bu Zahra. Oh begitu ya Bu ya. Baik Bu, saya sebelum kita mulai sesi coaching, saya ingin tanya dulu bagaimana perasaan Ibu sekarang sebelum sesi coaching ini? Perasaan saya sekarang ini pusing Bu. Anak-anak kan dibagi tugas nih Bu, tapi banyak yang mengumpulkan tugas. Dari 30 itu hanya 5 orang yang mengumpulkan tugas. Itu yang buat saya pusing Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu ini sudah jujur dengan perasaan sendiri. Mudah-mudahan sesi coaching kita kali ini bisa menjadi solusi untuk kita bersama, solusi untuk masalah Ibu dapat berdiskusi. Kita mulai ya Bu. Baik Bu, pertanyaan saya, tujuan Ibu dalam sesi coaching kita kali ini adalah apa Bu? Saya tuh ingin Bu, anak-anak itu mengumpulkan tugas semuanya. Jadi tidak hanya 5 orang aja gitu, tapi seluruhnya mengumpulkan. Jadi saya nggak harus melihatnya, ayo nak kumpulin tugas. Nah, saya nggak mau seperti itu. Saya mau anak-anak tuh sesuai dengan waktunya mengumpulkan tugas, tidak terlambat terus. Bahkan kadang-kadang saya sampai 4 atau 5 kali menagih tugas terhadap anak tersebut. Itu gimana ya Bu ya? Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa anak Ibu sering tidak mengumpulkan tugas dari 30 orang, hanya 5 yang mengumpulkan tugas. Baik, menurut Ibu, apa hambatan dari siswa tersebut untuk mengumpulkan tugas? Hambatannya mungkin kalau saya lihat tuh Bu, anak-anak tuh banyak ekstrakurikulernya ya Bu. Kadang-kadang dipanggil dengan mata pelajaran yang lain untuk demo ini, aksi ini, ikut lomba ini, ikut lomba itu. Mungkin hambatannya salah satunya itu yang saya lihat ya Bu. Yang kedua, mereka tuh ada yang juga yang bermain-main, ada juga yang malas membuat, ada kemalasan. Itu mungkin ada 3 faktor yang saya lihat ya. Baik, jadi kalau begitu dari kita sebagai guru ini kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi murid Ibu yang malas mengumpulkan tugas? Mungkin yang saya lakukan untuk anak-anak tersebut, mungkin pertama saya panggil dulu. Mungkin anak-anak yang mengikuti misalnya kegiatan lomba, kemudian kegiatan demo mapel, setiap minggu tuh ada aja kegiatan di sekolah. Lalu saya panggil, kemudian nanti saya kalau misalnya saya bisa share soal tersebut atau tugas tersebut sama mereka. Itu mungkin yang saya akan lakukan Bu. Kemudian untuk anak-anak yang pemalas ini, yang malas mengerjakan tugas, mungkin saya panggil secara satu ya Bu, apa masalahnya, kenapa mengerjakan. Mungkin dia nggak bisa mengerjakan atau tidak mengerti apa yang saya tugaskan. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Baik, tadi Ibu mengatakan untuk mengatasi murid-murid Ibu yang tidak mengumpulkan tugas tadi, untuk murid yang sibuk Ibu akan lebih rutin untuk share mengingatkan kepada untuk tugas. Untuk murid-murid Ibu yang memang terlihat malas mengumpulkan tugas, Ibu akan memanggilnya satu persatu dengan berbicara yang dia baik. Sekarang Ibu, kalau dalam rencana yang akan Ibu lakukan tadi, bagaimana komitmen Ibu dalam melaksanakannya? Siapa aja mungkin nanti yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana itu? Rencananya saya bekerja sama mungkin Bu ya dengan wali kelas pertama Bu, karena saya kebetulan guru mata pelajaran dulu, jadi bekerja sama dengan wali kelas untuk mengingatkan anaknya. Bahkan mungkin orang tua juga terlibat untuk mengingatkan anak mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Itu yang akan saya laksanakan, yang akan saya bawa untuk bekerja sama
untuk mencapai tujuan saya atau keinginan saya, karena bisa membutuhkan semua. Oh baik. Jadi dari titik coaching kita kali ini, dari permasalahan anak ibu yang jarang tugas, permasalahannya adalah karena mereka sibuk, lalu ada yang malas. Rencana yang ibu lakukan adalah untuk anak ibu yang sibuk, ibu mengingatkannya dan share di grupnya, lalu untuk yang malas apakah ibu panggil, ibu akan meminta bantuan kepada wali kelas dan berkoordinasi dengan orang tua yang Betul yang saya lakukan. Baik, mudah-mudahan dengan komitmen yang ibu punya yang sudah ibu rencanakan tadi, ibu bisa melakukannya dengan berhasil dan anak-anak ibu dapat berubah gitu ya, dan harapan ibu tercapai. Atas waktunya. Sama-sama ya Bu ya. Saya bisa senang juga Bu, selama ini saya pusing juga, tadi saya awalnya pusing kan Bu gimana saya untuk menyelesaikan masalah. Ternyata setelah kita berdiskusi, Ibu udah mau coaching saya dapat solusinya. Ternyata mungkin itu yang harus saya lakukan untuk tahap kedepannya ya, supaya apa yang saya inginkan tercapai. Terima kasih Bu ya. Selamat siang Pak Trisben. Santai Pak? Santai Bu. Santai. Ini saya mengganggu nih Pak. Oh ya nggak apa-apa. Saya ingin di coaching nih sama Bapak nih. Nanti Bu tidak. Bisa Pak? Boleh Bu, boleh. Bisa. Gini loh Pak, saya ini pengen diskusikan murid saya ini dia salah Pak matematika, banyak yang tidak tuntas Pak. Jadi adalah 20 murid saya tuh udah berapa kali ulangan, udah 2 kali ulangan dengan ini, dari 20 orang 5 orang cuma yang tuntas Pak. Oh ya. Jadi saya sedikit terbebani nih Pak sekarang Pak. Oke, berarti Ibu mengalami kesulitan ya dalam. Iya Pak. Oh, ya. Nah, untuk itu apa yang membuat Ibu menyatakan seperti itu? Karena nilai ulangan harian anak-anak saya itu banyak yang remedial Pak, di bawah KKM. Padahal KKM saya udah rendah loh Pak. KKM kan cuma 65. Udah juga tuntas anaknya Pak. Pusing saya Pak. Oke Bu. Jadi Bu, dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin besok itu dalam ulangan-ulangan berikutnya itu kalau bisa anak saya itu tuntas minimal 75%-nya lah Pak. Jadi kalau dari 20, 15 lah yang tuntas Pak. Saya ingin meningkatkan banyaknya siswa saya tuntas itu Pak dalam ulangan harian. Tadi mengatakan Ibu ingin meningkatkan dalam tugas harian. Jadi Ibu kira-kira seperti apa yang ingin Ibu tingkatkan itu? Iya, dari yang saya lihat kan Pak, kebanyakan mereka itu satu, mereka karena nggak belajar. Padahal soalnya saya kasih itu dari soal-soal latihan aja nih Pak. Yang kedua, mungkin ada yang perlu dirubah mungkin dari cara ngajar saya mungkin ya Pak, atau saya mungkin lebih banyak harus lebih banyak menggunakan video, atau saya nggak usah ujian tulis selalu ujian tulis, boleh ujian praktek juga, saya praktek project. Jadi saya harus bikin project untuk penilaian saya berikutnya biar meningkatkan nilai anak-anak saya. Karena kalau dari segi tulis dan soal-soalnya mungkin menurut anak saya itu terlalu susah, padahal menurut saya itu sudah ada pelatihan gitu. Nah satunya itu Pak, jadi saya gimana ya Pak ya, latihannya itu untuk meningkatkan nilai ulangan anak-anak itu ya saya harus mengubah metode mengajar saya, terus juga mengubah metode penilaian, mungkin juga tidak hanya tersusun saja, mungkin saya juga ambil project nantinya ketika pada materi-materi yang cocok gitu. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran Ibu dengan siswa Ibu ini, kalau kita buat semacam skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di mana? Kalau sekarang saya berada di posisi dalam 2 kali ulangan ini ya Pak ya. Menurut saya kalau dalam proses pembelajaran itu saya berada di posisi 6 Pak. Nah, jadi itu untuk mencapai yang ingin Ibu capai kira-kira di posisi berapa? Saya ini minimal di posisi 8. Oh, ya. Jadi supaya Ibu mencapai posisi 8 ini, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Saya ingin melakukan yang pertama, saya ingin membuat kesepakatan dulu dengan anak. Saya mungkin
mungkin anak saya itu perlu dicereweti lagi tentang memberi penilaian, itu saya sampaikan ke berulang-ulang. Saya harus tidak bosan menyampaikannya berulang-ulang bahwa untuk tuntas itu kalian harus seperti ini. Apa yang mungkin saya akan memberikan kisi-kisi yang lebih jelas lagi kepada anak dan ulangan. Terus dalam proses pembelajarannya mungkin saya akan lebih detail lagi Pak dalam memberikan soal, lebih bervariasi lagi dalam proses pembelajaran, menggunakan media-media yang lebih dipahami lagi oleh anak. Dan saya juga harus meningkatkan kapasitas saya, kualitas saya sebagai guru untuk menjelaskan materi ini kepada anak-anak nanti. Jadi Ibu sudah memaparkan berbagai cara itu tentunya. Mungkin bisa Ibu kasih tahu ada nggak cara yang lain selain yang tadi? Cara yang lain mungkin kalau dari eksternalnya saya bisa berdiskusi, berdiskusi dengan teman-teman saya satu jurusan di NGMP atau mencari referensi yang lain dari internet, gitu. Model-model pembelajaran interaktif sekarang yang menggunakan teknologi misalnya yang membuat pembelajaran jadi asik dan lebih menyenangkan bagi anak. Nah, kalau dari sekian rencana itu tadi, kira-kira yang bisa untuk membantu Ibu siapa? Yang bisa untuk membantu saya itu ada teman diskusi dalam satu MDMP saya, terus juga kebetulan saya juga ikut komunitas guru matematika yang isinya ya diskusi tentang bagaimana pembelajaran berbasis teknologi juga. Nah, oke Bu, dari sekian banyak tadi Ibu utarakan, kira-kira tentang untuk menggunakan teknologi dan juga cara mengajari Ibu, kira-kira yang mana yang dahulukan? Yang dahulu saya harus mengevaluasi diri saya kan, saya akan memperbaiki cara mengajar saya, lalu membuat kesepakatan dengan anak sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan. Begitu. Jadi untuk semuanya Ibu, kira-kira kapan rencananya untuk melakukan? Saya mulai kan kemarin baru habis ulangan nih Pak, saya baru periksanya sekarang minggu, hasilnya dilihat pagi gitu kan Pak. Jadi saya akan mulai pada pertemuan pertama di bab berikutnya, hari Selasa besok. Selasa besok ya. Nah setelah itu kira-kira bagaimana? Komitmen ini gimana? Komitmen saya akan terus saya akan berusaha untuk melakukan rencana tadi dengan konsisten, dengan meminta dan dengan berkolaborasi dengan teman-teman satu jurusan dan juga berkolaborasi dengan wali kelas. Berkolaborasi dengan teman-teman jurusan. Nah Ibu, dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Iya Pak, menurut saya dari percakapan ini Bapak sudah yang saya dapatkan, saya jadi mengetahui apa yang akan saya lakukan lagi, jadi saya nggak pusing gitu kan. Kalau kita pusing nggak tahu solusi apa ya. Jadi dari percakapan ini saya sudah mendapatkan solusi dari problem yang saya punya tadi. Oke. Jadi menurut saya bicara-bicara kita udah cukup sekian Bu ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas bantuannya ya Pak ya, sangat membantu sekali. Selamat siang Pak, terus maaf mengganggu nih. Enggak apa-apa Bu.